Film ini diawali oleh sekelompok bangsa Viking yang sedang berada di tepi danau. Mereka sedang berburu sesuatu dengan seekor domba sebagai umpannya. Anak dari ketua Viking nampak tak setuju dengan perbuatan ayahnya dan tak berselang lama muncul sesuatu. Dan scene beralih ke zaman modern. Seorang arkeolog yang bernama Sigurd, ia sedang bersiap untuk menyiapkan persentase. Selain itu, ia juga diharuskan datang pada acara kelulusan putrinya pada sore harinya. Sigurd sempat ditegur oleh kepala museum karena datang terlambat, dan tanpa berlama-lama lagi, ia pun menjelaskan penemuan sebuah perahu Viking, yaitu perahu Osbeg. Perahu itu menjadi penemuan Viking yang terbesar dan paling spektakuler dalam sejarah. Perahu itu hanya dipakai untuk perjalanan jarak dekat. Karena merasa tidak puas, para sponsor menanyakan apakah uang mereka dihabiskan hanya untuk penelitian itu dan mereka menginginkan lebih. Dengan terpaksa Sigurd memberitahukan sebuah penemuan rahasia yang dimana benda-benda yang ikut dikubur bersama ratu bangsa Viking yang bernama Asa. Ada sebuah benda seperti kepala hewan dengan pola, tetapi setelah diteliti selama bertahun-tahun, pola itu adalah tulisan Ragnarok. Yang dimana Sigurd dan timnya tidak pernah menemukan Ragnarok ditulis di batu dimanapun saja. Ia pikir Asa tahu jauh lebih banyak dari yang mereka sadari dan Asa meninggal bersama rahasianya. Para sponsor itu malah menertawakan Sigurd. Mereka pikir Ragnarok itu hanya sebuah mitos dan para sponsor akan menarik kembali dana mereka yang telah diberikan atas segala omong kosong itu. Sigurd dimarahi oleh kepala museum karena memberitahukan sesuatu tanpa fakta. Mereka sedikit mengungkit istri Sigurd yang telah meninggal. Lalu Sigurd disarankan untuk menjadi pemandu saja oleh kepala museum. Setelah itu Sigurd merenung meratapi nasibnya hingga ia lupa untuk menghadiri acara putrinya. Ragnhild nampak kesal kepada ayahnya meskipun Sigurd telah memberi penjelasan atas keterlambatannya. Sesampainya di rumah, Ragnhild menanyakan rencana akan liburan musim panas kemana. Karena teman-temannya pergi ke Mediterania, Ragnhild pun ingin pergi ke sana dan Brage juga mendukung kakaknya itu. Tetapi sang ayah punya rencana lain. Setelah dipikir-pikir, Sigurd rasa ia dan putra-putrinya butuh liburan bersama, tetapi Ragnhild tidak yakin dengan ucapan ayahnya itu. Tak berselang lama, datang teman Sigurd yang bernama Alan. Ia juga partner kerjanya. Alan membawa sesuatu yang ia temukan dan itu adalah batu tulis. Sambil membersihkan batu, Sigurd menceritakan bahwa Henriksen telah menghentikan proyeknya pada hari itu karena ia tidak percaya. Sigurd menerka ukiran yang ada di batu itu adalah sebuah kode. Lalu mereka berdua pergi ke museum untuk mengambil yang dirasa ada hubungannya dengan batu tadi. Mereka membawanya dan merangkai setiap huruf yang ada di batu hingga menjadi sebuah kata yang berbunyi Asa mengangkat batu itu untuk mengenang ayahnya yaitu Raja Pespol. Seperti perjalanan bodoh untuk menemukan kekuatan dewa dengan 3 hari perjalanan beriringan ke danau tanpa batas Odin A. Sigurd dan Alan nampak senang. Mereka seperti menemukan sebuah kunci jawaban yang selama ini mereka cari. Sigurd rasa batu itu adalah peta dan mereka pun mengukur jarak dari penemuan batu itu ke sebuah danau dengan perkiraan perjalanan selama 3 hari. Alan berpendapat mungkin di danau itu ada harta karun bangsa Viking yang disembunyikan setelah mereka menjarah di seluruh Eropa. Sigurd pun tersadar bahwa ia dan anaknya akan berencana liburan ke Mediterania. Akan tetapi pergi ke danau ini lebih menggiurkan karena di sana ada jawaban dari penelitian mereka selama ini. Dan jika istri Sigurd masih ada, pasti ia segera berangkat ke sana, ucap Alan. Tanpa pikir panjang, Sigurd membujuk Ragnhild yang kekeh ingin pergi ke Mediterania, namun pada akhirnya ia pun luluh. Lalu mereka pun terbang ke Finnmark. Perjalanan ini akan ditemani oleh asisten Alan yang bernama Elizabeth dan Leif yang membantu menunjukkan jalan. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di perbatasan tua antara Uni Soviet dan Norwegia dan sekarang daerah itu tak bertuan. Elizabeth menanyakan tanggapan ibu Ragnhild tentang perjalanan itu dan Ragnhild menjawab bahwa ibunya sudah meninggal. Di sana ada sebuah bunker dan beberapa kendaraan tua bekas zaman perang tempo dulu.
dan tidak jauh dari tempat itu nampak sebuah danau dengan pulau kecil di tengahnya. Mereka pun membuat rakit untuk berlayar menuju ke sana. Dan setelah sampai, mereka menyisir tempat, akan tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Karena jenuh, Ragnhild meminta ingin pulang, serta ia menyinggung ayahnya yang dimana ia mencari sesuatu yang tidak ia ketahui. Di sisi lain, Leif membaca buku Sigurd tanpa izin darinya, dan sekarang ia tahu apa yang mereka cari. Dan Leif membuat Sigurd kesal. Ragnhild berjalan-jalan sendirian, begitupun dengan Brage. Ragnhild memasuki suatu box tempat istirahat dan disusul oleh Leif. Mereka berdua melihat-lihat isi box itu. Beralih ke Sigurd, Elisabeth menanyakan tentang kematian istri Sigurd dan itu sangat berat untuk mereka. Elisabeth memberi pengertian bahwa ia tidak perlu melupakan masa lalu karena ia senantiasa membawa masa lalu itu suka ataupun tidak. Tiba-tiba Brage berteriak memanggil ayahnya. Ia memberitahukan gua yang ia temukan. Sigurd dan yang lainnya pun turun untuk menyusuri gua itu. Ragnhild nampak suka melihat kedekatan ayahnya dengan Elisabeth. Dan tanpa sengaja Alan menemukan helm bangsa Viking. Hal itu menjadi sebuah keberhasilan bagi mereka. Di sisi lain, Brage menemukan seperti sebuah telur yang cukup besar. Ia ingin menunjukkannya pada ayahnya, namun ayahnya sedang sibuk. Berbeda dengan Leif, ia malah menginjak telur itu dikarenakan ia tidak tahu. Lalu Leif menentang rencana Sigurd yang akan mengirim benda-benda itu ke museum di Oslo. Dan Leif rasa yang menemukan benda itu adalah pemiliknya dan bukannya museum. Tanpa diduga, Leif menodongkan pistolnya kepada Sigurd dan ia ingin barang-barang itu menjadi miliknya. Karena di bawah tekanan, mereka pun terpaksa memberikan barang-barang itu. Lalu Leif pun pergi meninggalkan mereka. Kali ini giliran Ragnhild yang menginjak sesuatu. Ia menginjak tengkorak manusia. Dan beralih ke Leif, ia mencuci sepatunya yang berlendir karena menginjak telur tadi. Ia pun merasa ada sesuatu yang mengawasi, dan hap, lalu ia pun dilahap. Di dalam gua, Elisabeth berusaha memanjat tebing untuk naik ke atas. Dengan bersusah payah, ia pun berhasil dan mereka semua bisa naik ke permukaan. Karena hari sudah mulai sore, mereka berniat akan berkemah dan pulang pada esok harinya. Di sini Elisabeth menjawab pertanyaan Ragnhild bahwa dirinya belum berkeluarga. Beralih ke Sigurd, Alan merasa harapannya sudah hilang dan tanpa sengaja ia pun menemukan seperti taring di dalam tengkorak yang ditemukan Ragnhild. Mereka berdua berencana akan kembali ke dalam gua. Lalu mereka menyusuri gua lebih dalam hingga tiba di suatu tempat dengan banyak tulang belulang yang berserakan. Beralih ke dalam box, Ragnhild dan Brage terbangun karena suara gaduh. Brage menyadari bahwa itu adalah hewan yang sudah menetas dari telur yang ia bawa. Brage merasa hewan itu lapar dan ia pun memberikannya makanan. Ternyata hewan itu seekor ular yang menyeramkan. Elisabeth yang terbangun karena teriakan Brage, ia bergegas mengurung ular itu. Beralih ke Sigurd, ia sekarang tahu bahwa pada ribuan tahun silam pernah ada hewan buas yang mendiami gua itu. Alan yang melihat sesuatu, ia mengeceknya dan mendapati tengkorak dengan kondisi yang sama dengan yang lainnya. Akan tetapi si tengkorak itu tidak berumur ribuan tahun. Situasi mulai mencekam dikala suara auman yang begitu keras sedang menghampiri mereka. Dengan ketakutan mereka mengintip ada sosok ular raksasa yang melintas. Seketika Sigurd teringat dengan kedua anaknya. Beralih ke dalam box, bayi ular tadi terus meronta dan gelombang suaranya merambat melalui udara dengan pelantaraan kawat. Elisabeth menyadari sesuatu dan dia akan mengeceknya keluar, tetapi itu pun terlambat. Pintu box itu macet sehingga tidak bisa dibuka. Beruntung box itu tertahan oleh pohon dan saat bersamaan Sigurd dan Alan mencoba mengeluarkan mereka. Dengan penuh ketegangan, akhirnya mereka pun berhasil dikeluarkan. Setelah itu mereka berlari menjauhi air sambil bertanya-tanya apakah yang telah menyerang mereka. Sekarang mereka harus mencari cara untuk menyeberangi danau tanpa menyentuh air. Alan yang sedang menyiapkan barang, ia menemukan kotak yang berisi ular. Ia pun sempat termenung, namun ia membawanya tanpa sepengetahuan yang lain. Beruntung Sigurd menemukan sesuatu untuk ditembakkan yang diberikan pengait dan serta tali. Satu persatu dari mereka pun meluncur, akan tetapi saat giliran Sigurd, ia mengalami kendala. Elisabeth mencoba membantunya.
Tiba-tiba air yang tadinya tenang menjadi bergoyang. Sigurd yang menyadarinya memperingatkan Elizabeth dan ular purba itu melompat hampir melahap mereka. Situasi semakin menegangkan dikala si ular muncul ke permukaan. Beruntung Alan berhasil menembak ular tadi dan mereka pun bisa selamat. Dalam perjalanan si bayi ular terus meronta. Sigurd yang mendengarnya menanyakan hal itu kepada Alan. Tiba-tiba auman ular purba terdengar dengan segera mereka pun masuk ke dalam bunker. Si ular terus mendobrak pintu itu. Untungnya saja ia tidak mendobraknya sampai jebol. Semua orang pun berpencar untuk mencari jalan lain, namun mereka rasa tempat itu buntu. Ragnhild sempat menyalahkan ayahnya atas semua kondisi yang mereka alami. Dan setelah semuanya mereda, Sigurd menceritakan sesuatu yang ia sadari, bahwa dahulu kala Raja Viking membawa orang untuk menangkap binatang dari Midgard. Kata itu salah satu bagian dari tulisannya yang tidak bisa Sigurd urai. Dan Putri Asa adalah satu-satunya yang selamat, serta batu itu bukanlah peta tapi peringatan kalau ayahnya tidak memperhatikan, seharusnya mereka tidak pergi ke tempat itu. Lalu Sigurd melihat pipa ventilasi udara yang mungkin menuju keluar. Mereka mengikuti pipa itu dan menemukan jalan keluar. Dengan bahu-membahu Alan mencoba membukanya, dan setelah tiba di atas si anak ular meronta lagi. Kali ini Sigurd mengetahui apa yang Alan bawa. Alan terus meminta tasnya untuk diberikan. Mereka saling berdebat dan tak berselang lama si ular datang melahap Alan, serta merobohkan bunker itu. Elizabeth dan Sigurd terkapar tak sadarkan diri. Sementara Brage sempat terpisah dengan kakaknya. Dengan jiwa raga yang bergetar, Ragnhild menahan rasa takut dikala si ular datang. Lalu kakak beradik itu keluar dari tempat persembunyiannya yang rupanya si ular sedang menunggu mereka. Sigurd yang mendengar teriakan kedua anaknya yang akan dimangsa, ia membawa si bayi ular ke hadapan induknya. Dengan menahan diri dari segala getaran, Sigurd memberikan si anak ular itu dan si ular pun pergi. Setelah itu Sigurd meminta maaf kepada Ragnhild dan mereka bergegas menghampiri Elizabeth. Singkat cerita, sang ketua sangat senang dengan batu prasejarah yang Sigurd bawa. Ia rasa akan banyak sponsor yang mengantri. Tetapi Sigurd mengatakan ia akan berhenti dan memilih menjadi guru sejarah, karena akan lebih banyak waktu untuk keluarganya. Kini mereka berencana akan berlibur ke Spanyol. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.